ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Kenapa mazhab itu ada 4? Kenapa bukan satu aja agar tidak terjadi pertentangan dalam pendapat? Mungkin dipikirnya empat mazhab ini bertentangan. Dan satu lagi, apakah anak kecil dapat memutuskan saf salat? Fadhil Ustaz Maulana ini. Panjang ini sebenarnya kalau mau dibahas ini ya. Panjang sekali. 2 pertanyaan jadi satu. Ya. Dan masalahnya juga mazhab. Yang perlu kita tahu dimulai dari kapan? Kan begitu. Nabi menjelaskan pada satu tempat, di tempat lain Nabi praktekkan lain lagi. Kita bikin contoh tentang masalah mengusap rambut pada waktu wudhu ya begitu. Imam Syafi'i mengambil ketika Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam tengah mengusap rambut, Nabi memakai imamah seperti ini. Lalu Nabi usapkan di imamahnya sehingga kenalah rambutnya sedikit. Diambil oleh Imam Syafi'i, artinya mengusap sedikit rambut hukumnya sah. Imam Malik diambilnya seluruh kepala. Kenapa? Dalam riwayat lain Nabi buka imamahnya, Nabi usap seluruh kepalanya. Maka itu yang diambil Imam Malik. Imam Hanafi dengan rubuk 1/4 kepala. Kenapa? Nabi angkat imamahnya, Nabi masukkan tangannya. Sehingga apa? Di sinilah baru timbul yang namanya beda pendapat, dan itu wajar karena Nabi mempraktekannya beda-beda. Bahkan dalam masalah i'tidal dan masalah fikih itu adalah hal yang wajar begitu. Nah, kapan awal mulanya? Ya kita bilang mazhab itu dari zaman sahabat sudah ada. Sudah ada. Di mana satu sahabat dengan sahabat lainnya punya pandangan masing-masing dan bersumber dari Quran maupun hadis. Artinya ya sama-sama ada tendensinya ya, ada startnya begitu. Untuk kenapa mazhab 4? Inilah yang mazhab mu'tabarah. Sebetulnya mazhab banyak. Ada juga Imam Zaid bin Ali, bahkan pertama mazhab beliau yang mengukuhkannya, dan banyak sekali mazhab. Namun ulama memilih, dilihat dari mana dalil yang pantas. Dia jangan-jangan pakai dalil tapi nggak nyambung. Maka mazhab-mazhab ini diambil, maka yang sesuai dengan kitabullah wa sunnah ya, dengan Al-Quran dan hadis adalah 4 mazhab, dan itu diakui oleh ulama dari zaman dahulu. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, kemudian mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Artinya mazhab 4 ini yang dikukuhkan sehingga timbullah wajar perbedaan, dan setiap dari mereka berguru kepada gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru seorang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik ya berguru diantaranya kepada salah seorang yang pernah belajar ke Imam Hanafi. Walaupun memang beda manhaj, tapi wajar dalam berguru. Nah, kenapa Indonesia memilih mazhab Syafi'i? Banyak sekali keutamaan mazhab Syafi'i. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan tentang satu hadis yang Nabi jelaskan, ada seorang Quraisy yang ilmunya memenuhi dunia dan seisinya. Maka yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Adapun yang salah mazhab tadi biasa jelaskan kenapa tidak jadikan satu. Bagaimana dijadikan satu? Tuh dalilnya aja beda-beda. Sama-sama ada dalilnya. Iya, intinya sama-sama ada dalil, lebih bersumber dari Nabi. Maka tak pantas untuk menyalahkan. Toh kita sama-sama, artinya kita punya rumah, pintunya banyak, pintu manapun bisa masuk kan begitu, kecuali yang nyongkel jendela itu kan lain cerita gitu. Tapi intinya tetap satu tempat. Ada yang lucu nih Ustaz, fenomena sekarang nih nggak mau mengikuti 4 yang mazhab, tapi buat mazhab sendiri malah. Allah, kita bilang kan begini, ada pertanyaannya begini, kami nggak ikut mazhab, itu katanya kan, apa itu mazhab? Kami nggak ikut, kok nggak ikut mazhab? Terus kok apa? Oh kami ikut ini, ya berarti kok kan nambah lagi. Jadi 5. Ya jadi 5. Nanti sana, beda-beda. Akhirnya seperti itu permasalahannya. Dan Allah jelaskan itu, walikulli qaumin hadin. Tiap-tiap kaum ada penuntunnya. Bahkan dalam ayat lain pun Allah jelaskan apa? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di hari kiamat Allah panggil setiap dari mereka dengan imamnya, pemimpinnya, penuntunnya. Maka mazhablah pintu kita untuk berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Ada pertanyaan selanjutnya tadi apa? Apakah anak kecil ini bisa memutus saf salat?
Maksudnya mungkin yang belum balik Ustaz. Ya, Atau ini belum khitan gitu. perlu diketahui, ulama menjelaskan batal memutus ya, bukan batal tapi memutuskan salat. Misal kita lagi salat, tengah-tengah saya letakkan anak bayi atau anak kecil, memutuskan salat. Apa sebabnya? Yang pertama, kalau ujung senapangnya belum digunting, ujung senapangnya ya nggak perlu kita ilustrasikan lah kan begitu kan. Intinya kalau belum digunting Membawa najis. Bahkan itu kalau kita agak unikan lagi sedikit, ada bintik-bintik itu. Artinya itulah perlu dibersihkan karena dia sampai kapanpun menyimpan najis, yang artinya memutuskan saf. Ya begitu. Yang kedua, anak kecil ini wuduknya enggak sempurna. Kadang main sepak-sepakkan kaki, usap-usap muka. Dah wuduk kok, udah wak katanya. Begitulah banyaknya. Jadi sehingga memutuskan saf. Saran ya, adapun solusinya kalau mau bawa anak usahakan di paling pinggir. Jadi tidak memutus Saf tengah. Saf begitu. Gitu wallahu a'lam.